Impact Kids. Halo Sobat Impact Kids, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya? Nah Sobat Impact Kids, yuk sebelum kita mulai merenungkan dan membaca firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu ya, supaya hati dan pikiran kita terus tertuju hanya sama Tuhan. Yuk Sobat Impact Kids, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk semua berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih dapat kami hirup. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk dapat bertemu dengan teman-teman, untuk dapat sekolah, untuk dapat melakukan hal-hal yang harus kami lakukan. Dan kami bersyukur karena Engkau selalu beserta dengan kami dan Engkau selalu memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami mau membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong berikan kepada kami kepekaan dan berikan kepada kami kerendahan hati untuk dapat menerima pengajaran yang berasal daripada Engkau. Dan biarlah kami bisa terus bersandar dan mengandalkan Engkau saja. Tuhan, ampuni Tuhan setiap kesalahan kami. Maafkan kalau kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kami masih memikirkan hal-hal buruk yang belum sempat kami lakukan yang mendukakan hati Engkau. Kiranya Tuhan yang ampuni Tuhan kesalahan kami. Tuhan yang tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran kami. Dan kami percaya bahwa Engkau yang sanggup untuk menghancurkan hati-hati yang keras. Dan Engkau adalah Tuhan yang sanggup untuk melawat hati kami, sehingga hati kami bisa penuh dengan sukacita dan pengharapan di dalam Engkau. Tuhan, kiranya Tuhan yang pimpin perenungan firman Tuhan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo Sobat Impact Kids, gimana kabarnya hari ini? Wah, pasti sekolahnya seru ya Sobat Impact Kids ya. Pasti sudah belajar banyak hal di sekolah. Atau buat kalian yang sedang berkegiatan, wah pasti kegiatannya seru deh dan diberkati Tuhan. Nah Sobat Impact Kids, siapa nih di sini yang sedang mempersiapkan diri, baik itu latihan ataupun ada suatu hal spesial yang sedang dipersiapkan untuk menyambut hari Jumat dan hari Minggu? Nah, emang hari Jumat dan hari Minggu ada apa ya? Coba dipikir-pikir lagi. Kira-kira hari Jumat dan hari Minggu kita akan memperingati apa ya Sobat Impact Kids? 1, 2, 3. Ya, betul. Jadi hari Jumat itu kita akan memperingati Jumat Agung dan hari Minggu kita akan memperingati Paskah, Passover. Nah, kenapa sih kita memperingati Jumat Agung dan memperingati Paskah Sobat Impact Kids? Apa yang diperingatin? Apakah yang diperingatin itu kelinci Paskah dengan telur-telurnya? Bukan ya? Atau hal lain? Misalnya ada makan bersama atau acara pentas seni? Bukan ya Sobat Impact Kids? Yang diperingati itu adalah siapa? Tuhan Yesus, anugerah pengorbanan yang sudah Tuhan berikan untuk mati di kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa kita sehingga kita dapat diperdamaikan dengan Allah. Dan pada hari Minggu kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang menandakan bahwa Tuhan Yesus menang atas maut dan setiap orang yang percaya kepadanya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tidak akan binasa di neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama dengan Allah Bapa di surga. Wah, seneng banget ya Sobat Impact Kids. Mungkin kalian ada yang mempersiapkan diri untuk bermain drama, ada yang mempersiapkan diri untuk menyanyikan puji-pujian, ada yang mempersiapkan diri untuk menggambar atau melukis dengan tema Paskah. Wah, selamat mempersiapkan diri ya Sobat Impact Kids. Nah, Sobat Impact Kids, aku mau nanya deh. Siapa di antara kalian yang pernah memiliki keinginan? Ada yang pernah? Wah, pasti pernah semua ya Sobat Impact Kids. Mungkin mulai dari keinginan memiliki mainan tertentu, memiliki boneka, memiliki robot, memiliki Tamiya atau mobil-mobilan ya. Atau mungkin sampai pengen memiliki baju tertentu, sepatu tertentu, topi tertentu. Atau mungkin yang udah mulai agak besar nih, ada yang pengen punya gadget, ada yang pengen punya HP merek tertentu gitu ya. Atau mungkin punya gadget lain, tablet merek tertentu. Wah, pasti tiap-tiap dari kita punya keinginan ya Sobat Impact Kids. Bahkan gak hanya hal yang berkaitan dengan hal-hal yang materi. Mungkin ada yang memiliki keinginan yang lebih dalam lagi. Mungkin sebagian dari kalian ada yang menghadapi suatu masalah, baik itu dalam dirinya sendiri atau masalah di orang terdekatnya. Mungkin ada dari kalian yang saudaranya yang sedang sakit, dan kalian sangat ingin supaya saudaranya ini cepat sembuh sehingga bisa beraktivitas lagi dengan baik bersama dengan kalian. Atau mungkin kalian sedang menghadapi masalah di sekolah sehingga kalian membutuhkan bantuan, membutuhkan jalan keluar. Atau mungkin ada yang sedang memiliki kekhawatiran tertentu tentang suatu hal dan kalian pengen supaya masalahnya cepat selesai.
Pasti masing-masing dari kita memiliki keinginan-keinginan masing-masing ya Sobat Impact Kids, dan memiliki hal-hal yang harus kita hadapi dan ingin supaya masalah itu cepat selesai. Nah, tapi Sobat Impact Kids, pernah nggak sih kalian mendoakan tentang masalah yang sedang kalian hadapi dan berdoa supaya masalahnya cepat selesai? Tapi kok kayaknya Tuhan nggak jawab-jawab ya? Atau mungkin jawab sih, tapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin caranya tidak sesuai yang kita harapkan, atau hal yang kita minta gak dikabulkan tapi malah mendapatkan sesuatu yang gak kita harapkan, atau mungkin waktunya tidak secepat yang kita harapkan. Sebenarnya Tuhan baik gak sih mengizinkan hal ini terjadi sama kita, atau menjawab sesuai dengan hal-hal yang terjadi sekarang? Menurut kalian baik gak? Coba Sobat Impact Kids, aku mau nanya, siapa yang di sini suka coklat? Suka? Siapa yang di sini suka permen? Wah, mungkin kalian suka berbagai macam makanan ya. Ada yang suka coklat, suka permen, suka ciki, suka minuman bersoda, suka sosis-sosisan, suka mie instan, dan lain sebagainya. Wah, kalau misalnya kalian minta ke papa mama, kira-kira dikabulin nggak? Mungkin sekali-sekali dikabulin ya Sobat Impact Kids. Pengen es krim, gitu, mungkin dibeliin es krim. Atau sekali-sekali pengen mie instan, oke, bikin mie instan. Tapi kira-kira Sobat Impact Kids, kalau kalian mintanya setiap hari, minta sosis setiap hari, minta mie instan setiap hari, minta permen setiap hari, minta es krim setiap hari, apakah akan dikabulin sama orang tua? Wah, mungkin yang ada malah kalian minta, "Ma, aku mau minta minuman bersoda dong," atau "Ma, aku mau minta ciki dong." Terusnya mamahnya datang, yang dikasih buah, sayur, susu, sama yogurt. Hah? Kan gak sesuai ekspektasi. Kan aku mintanya bukan sayur dan buah, aku mintanya ciki dan minuman bersoda. Kenapa yang dikasih sayur dan buah dan susu dan yogurt? Apakah itu artinya mama sebel sama kita, mama gak sayang sama kita? Malah kebalikannya ya Sobat Impact Kids. Malah papa mama begitu sayangnya sama kalian, sehingga mama papa akan memberikan makanan yang sehat supaya kalian tetap kuat badannya, supaya kalian tetap sehat badannya. Enggak makan makanan yang penuh pengawet, yang penuh micin, yang penuh garam gitu ya. Supaya kalian bisa terus sehat, makanya papa mama memberikan makanan-makanan itu. Karena menurut papa mama, itu yang paling baik buat kalian. Nah, sama juga dengan Tuhan. Apakah pada saat kita mengalami masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu berarti Tuhan membenci kita dan gak sayang sama kita? Untuk tahu jawabannya, yuk Sobat Impact Kids, kita buka ayat hafalan kita ya. Kita mau buka Alkitab kita mau baca, kita mau renungkan, dan kita mau hafalkan ayat hafalan kita bersama-sama dari Matius 7 ayat 11. Matius 7 ayat 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius 7 ayat 11. Nah Sobat Impact Kids, dari ayat hafalan kita tadi, kita bisa melihat ya, bahwa orang tua kita yang hidup di dunia aja, yang masih suka berdosa, yang tidak sempurna, mereka juga mau memberikan yang terbaik buat kita. Sebisa mungkin mereka akan mengusahakan untuk kita bisa sukacita, supaya kita bisa memiliki damai sejahtera, supaya kita bisa terus sehat, memberikan yang terbaik buat kita. Kalau orang tua kita yang masih berdosa aja mau memberikan yang baik, gimana Allah Bapa kita yang ada di surga, yang memiliki seluruh alam semesta ini, yang tidak pernah berdosa, yang menciptakan dan menenun kita dari kandungan ibu kita, Sobat Impact Kids. Ke Allah Bapa kita itu pasti akan memberikan yang paling baik, yang terbaik dari yang terbaik buat hidup kita. Gak hanya soal materi, tapi juga terkait dengan kehidupan kita, Sobat Impact Kids. Kalau misalnya kita berdosa, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil ya. Siapa yang berdosa harus dihukum. Kalau misalnya adil, pasti yang kita harapkan adalah kita mendapatkan hukuman yang begitu besar untuk menanggung dosa kita. Tapi selain adil, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, Sobat Impact Kids. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang penuh kasih, dan Tuhan tahu bahwa kita tidak akan sanggup untuk menebus kesalahan kita sendiri. Makanya dengan kasihnya yang begitu besar dan dengan keadilannya yang akan kita peringati di hari Jumat dan hari Minggu ini,
Tuhan Yesus mau datang ke dunia, anak tunggal Bapa mau datang ke dunia, menjadi manusia yang tidak berdosa untuk mati dan menanggung dosa seluruh orang di seluruh dunia, dari dosanya dari zaman dulu sampai nanti, Sobat Impact Kids. Supaya apa? Supaya kita bisa diperdamaikan dengan Allah, supaya kita bisa dibenarkan, supaya dosa-dosa kita bisa dihapuskan, dan kita bisa mendapatkan keselamatan, hidup yang kekal bersama Allah Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus bangkit yang kita akan peringati pada hari Minggu nanti ya, pada Paskah, yang menandakan Tuhan menang. Siapa sangka sih Sobat Impact Kids bahwa upah dosa yang kita lakukan, maut itu ditanggung sama anak tunggal Bapa. Siapa sangka sih kalau kita yang harusnya berdosa tetapi tetap dikasihani dan dibenarkan sama Tuhan? Jawaban Tuhan kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita pikirkan ya Sobat Impact Kids. Sama, pada saat Tuhan mengizinkan hal-hal yang terjadi di sekitar kita ini, mungkin itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Itu mungkin membuat kita merasa khawatir, merasa sedih, merasa tidak enak. Tapi itu bukan berarti Tuhan membenci kita. Malah kebalikannya, Tuhan sebegitu sayangnya sama kita, sampai Tuhan pengen kita semakin mengenal Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, dan melihat kuasa Tuhan melalui hal-hal yang terjadi di sekitar kita sekarang. Jadi Sobat Impact Kids, kalau kita baca di ayat-ayat sebelum ayat 11 nih dari Matius 7, kita akan melihat bahwa Tuhan meminta kita untuk meminta, untuk bertanya, untuk meminta, untuk bertanya, untuk mengetok, mencari. Bertanya, meminta, mencari, dan juga mengetok. Fungsinya apa? Apakah berarti pada saat kita mencari, apa saat kita meminta, pada saat kita mengetok itu pasti dikabulkan sesuai dengan keinginan kita? Enggak ya Sobat Impact Kids. Yang terjadi akan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Tapi pada saat kita datang untuk meminta, untuk mencari, untuk mengetok, sebenarnya kita sedang menyelaraskan hati kita kepada Tuhan, untuk cari tahu tentang apa yang Tuhan mau kita tahu tentang Tuhan, untuk mencari tahu, untuk semakin mengenal Tuhan dan sifatnya dan kasihnya Tuhan, untuk semakin mengandalkan Tuhan dan gak mengandalkan diri sendiri. Jadi Sobat Impact Kids, kita bisa percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah mau datang ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus kita dari seluruh dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, Dia juga akan terus melanjutkan pekerjaannya untuk memberikan rancangan yang terbaik di dalam hidup kita. Jadi Sobat Impact Kids, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami boleh merenungkan firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa setiap kali kami mau mengobrol dengan Engkau, Engkau selalu ada dan Engkau selalu mendengarkan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami kepekaan supaya pada saat Engkau menjawab doa-doa kami, pada saat Engkau memberikan berkat-berkat pada kami dan memberikan jalan keluar pada kami, Tuhan yang tolong supaya kami bisa peka walaupun mungkin hal-hal yang Kau berikan pada kami tidak sesuai dengan bayangan kami, tidak seperti apa yang kami bayangkan. Tuhan, ajar kami untuk terus menemukan pengharapan di dalam Engkau, ajar kami untuk terus menemukan sukacita yang ada hanya di dalam Engkau. Dan Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami supaya kami dapat melewati hal-hal yang sulit karena kami berjalan bersama Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengendalikan seluruh alam semesta, dan juga Allah yang begitu mengenal dan mengasihi kami secara pribadi. Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin seluruh hari kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya dan kami mau melihat kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Sobat Impact Kids, jangan lupa ya, teruslah kita meminta, terus mencari dan terus mengetok di hadapan Tuhan supaya hati dan pikiran kita dan keinginan kita bisa selaras sama kehendaknya Tuhan. Dan pada saat kita mengalami hal-hal yang tidak enak, yang membuat kita merasa sedih, jangan berpikir bahwa Tuhan membenci kita ya. Malah kebalikannya, Tuhan yang sudah melihat ke masa depan, Tuhan yang akan memberikan yang terbaik buat kita, dan Tuhan pengen supaya kita terus melihat kepada Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan. Baik Sobat Impact Kids, sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.